Nomor 10. Di urutan ke-10 nih gengs, ada Malta. Negara kecil ini sering disebut sebagai pulau blockchain. Negara ini dianggap sebagai salah satu wilayah yang paling berorientasi pada blockchain dan pusat terkemuka untuk blockchain dan mata uang kripto. Parlemen Malta menyetujui kerangka hukum untuk teknologi blockchain. Keputusan ini menjadikan pulau kecil di Laut Mediterania salah satu negara yang paling menyetujui perkembangan blockchain di dunia. Pada April 2019, Maltese Financial Service Authority atau MFSA telah menyetujui 14 perusahaan blockchain yang mengajukan status agen Virtual Financial Asset atau VFA di bulan November 2018. That's good, gengs. Nomor 9. Di urutan ke-9 ada Estonia. Negara canggih satu ini telah menciptakan banyak tindakan dan peraturan yang memungkinkan pendukung blockchain untuk beralih ke Estonia untuk melakukan investasi dan mulai merambah ke dunia blockchain. Estonia adalah negara pertama yang mendirikan program residensi elektronik berbasis blockchain bernama e-residensi yang menarik startup blockchain. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menerapkan blockchain dalam perawatan kesehatan, layanan keuangan, dan juga tata kelola elektronik. Estonia juga menjadi tuan rumah sejumlah ATM berbasis Bitcoin. Estonia telah dinyatakan sebagai negara maju di bidang teknologi blockchain. Bukan main, gengs. Nomor 8. Selanjutnya ada Swiss. Negara ini telah menjadi sangat penting mengingat statusnya sebagai surga pajak dan rumah bagi Ethereum Foundation dan lebih dari 450 perusahaan rintisan dan organisasi terkait blockchain. Swiss menawarkan perlakuan regulasi dan pajak yang murah hati untuk startup blockchain. Kota kecil di Swiss bernama Zug memiliki jaringan bisnis domestik dan global yang sangat baik, birokrasi yang efisien, dan korupsi yang rendah. Selain itu, warga Swiss juga memiliki pengetahuan blockchain tingkat tinggi loh, gengs. Dan parlemen Swiss juga mengusulkan Bitcoin sebagai mata uang asing di negara mereka. Dan ini menyebabkan meningkatnya aktivitas terkait cryptocurrency di negara tersebut. Blockchain di Swiss akan diperkenalkan ke layanan keuangan, asuransi, logistik, energi, dan perawatan kesehatan dalam waktu dekat agar dapat menarik banyak investor. Hebat ya, gengs. Nomor 7. Lalu nih, gengs, ada Uni Emirat Arab. Mereka sudah mulai menggunakan cryptocurrency mereka sendiri sejak 2016. Bangsa ini juga berencana menjadi negara pertama di dunia yang memiliki pemerintahan yang didukung oleh blockchain. Karena alasan inilah banyak startup dan investor mengincar Uni Emirat Arab sebagai ekosistem yang menguntungkan untuk memulai usaha blockchain mereka. Dubai memiliki ambisi besar terhadap blockchain setelah menyatakan komitmennya untuk menjadi kota bertenaga blockchain pertama di dunia pada tahun 2020. Saat ini, Dubai memiliki 20 proyek blockchain yang sedang berlangsung dalam hal identitas, pemrosesan visa, pendaftaran tanah, dan catatan perawatan kesehatan. Mantap. Nomor 6. Di urutan ke-6 ada Inggris, yang memiliki startup blockchain terbanyak kedua di industri. Otoritas lokal telah merencanakan untuk meningkatkan regulasi terhadap pencurian identitas dan layanan keuangan yang lambat dengan penerapan teknologi blockchain yang tepat. Pada Agustus 2016, pemerintah meluncurkan Blockchain as a Service atau BaaS sebagai bagian dari inovasi. Ini digunakan untuk membayar cek kesejahteraan dan pinjaman mahasiswa. Selain itu, Departemen Pekerjaan dan Pensiun di Inggris juga mengizinkan para pensiunan untuk mengklaim pembayaran melalui aplikasi seluler yang mendukung blockchain. Investasi ICO di Inggris meningkat dari 50 juta USD pada 2016 menjadi 150 juta pada 2018, yang merupakan pertumbuhan 300% menurut laporan Big Innovation Center. Laporan tersebut menyatakan bahwa lebih dari 500 juta pound sterling investasi dilakukan ke startup blockchain yang berbasis di Inggris pada 2017 hingga 2018. Wow, Indonesia harus bisa nih, ya kan, gengs? Nomor 5. Lalu ada Amerika. Siapa yang tidak tahu negara yang satu ini? Amerika Serikat tentu tidak mau ketinggalan dalam hal mengadopsi teknologi blockchain, dari mendirikan lembaga penelitian hingga ATM Bitcoin. Amerika Serikat telah melakukan segala upaya untuk mempromosikan dan menerapkan teknologi ini
dan menjadikannya bagian dari fungsi utama mereka. Amerika Serikat memiliki lebih dari 40% dari total pasar startup blockchain. Sesuai laporan terbaru, pemerintah federal AS bermaksud untuk meningkatkan pengeluaran 10 kali untuk blockchain. Alhasil, jumlah belanja ke arah tersebut akan meningkat pada akhir tahun 2021 menjadi 123,5 juta dolar. Sedangkan pada tahun 2017, dana yang dialokasikan hanya sebesar 10,7 juta dolar. Banyak perusahaan keuangan yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk Goldman Sachs dan JP Morgan Chase, yang berinvestasi dalam teknologi blockchain untuk menciptakan jaringan yang lebih efisien untuk memproses transaksi keuangan. Nomor 4. Di urutan keempat ada Swedia. Negara ini memiliki potensi untuk segera menghilangkan uang tunai dengan bantuan mata uang digital Swedia yang bernama e-krona. Otoritas lokal sedang mengerjakan pengenalan blockchain ke dalam ruang lingkup pendaftaran real estate. Pemerintah sedang menguji model di mana kontrak kepemilikan tanah berada di dalam jaringan blockchain. Artinya, data tentang kontrak, transaksi, dan pemilik baru disimpan di seluruh jaringan untuk semua pengguna sekaligus. Ini mengurangi resiko pemalsuan dan peretasan. Karena itu, intersepsi legal atas properti. Permintaan yang terus meningkat untuk blockchain telah mencerminkan peningkatan pada startup yang bergerak di bidang kripto. Swedia juga merupakan rumah bagi banyak perusahaan rintisan termasuk pertukaran Bitcoin dan perusahaan kripto. Nomor 3. Di urutan ketiga ada Singapura. Negara kecil tetangga Indonesia ini adalah rumah bagi beberapa startup di blockchain. Faktanya, ia memiliki persaingan ketat dengan Jepang dan Cina dalam hal aplikasi blockchain dan pengembangan layanan. Bangsa ini telah menciptakan aturan dan regulasi yang mendukung blockchain dan perkembangannya. Dengan begitu, Singapura menjadi salah satu lokasi yang paling dicari dalam hal startup blockchain. Strategi ambisius Smart Nation Singapura berupaya mengubah bekas desa nelayan ini menjadi laboratorium inovasi yang hidup. Dan pemikiran proaktif itu adalah salah satu alasan mengapa Singapura menjadi pemimpin dunia tahun ini dalam blockchain. Meskipun kota-kota lain mungkin lebih dikenal dengan adegan blockchain mereka, Singapura memiliki angka yang cukup besar dalam jumlah ICO dan startup terkait blockchain. Pemerintahannya dianggap lebih transparan dan ramah bisnis daripada yang lain. Ini adalah rumah bagi beberapa ruang kerja bersama dan industri blockchain baru. Kantor GovTech-nya sedang menjelajahi beberapa kasus penggunaan blockchain saat ini. Sementara Monetary Authority of Singapore telah mempelopori solusi pembayaran dan penyelesaian antar bank yang terdesentralisasi. Nomor 2. Di nomor 2 ada Cina. Meskipun negara populasi terbesar di dunia ini mengumumkan larangan penambangan cryptocurrency, bukan berarti menjadi penghalang Cina untuk merambah ke pengembangan layanan berbasis blockchain. Dari sistem hukum hingga pendidikan, Cina telah mengambil beberapa langkah luar biasa untuk mempromosikan teknologi berbasis blockchain. Negara ini secara aktif mendukung platform kontrak cerdasnya sendiri seperti VeChain, Neo, Qtum, dan Tron, dan itu berpotensi cuan, gengs. Nomor 1. Dan yang terakhir nih, gengs, ada Kanada. Kanada memiliki ibu kota bernama Toronto dan sekaligus menjadi pemimpin pemikiran global dalam teknologi blockchain. Toronto adalah kota asal Vitalik Buterin dan Ethereum, sehingga menjadi pusat komunitas blockchain global. Dapper Labs, perusahaan pengembang NFT CryptoKitties, NBA Top Shot, dan Flow Blockchain yang kini menjelma menjadi proyek bernilai miliaran dolar Amerika ini juga berbasis di Kanada. Negara ini juga merupakan rumah bagi Blockchain Research Institute, sebuah wadah pemikir dengan para peneliti yang berbasis di Zurich, Sao Paulo, dan Mumbai, serta Blockchain Kanada, sebuah lembaga non-profit yang menghubungkan ekosistem blockchain Kanada. Meskipun Toronto tidak mendominasi daftar negara dengan jumlah ICO tertinggi yang dikeluarkan, mereka memiliki sudut pandang terhadap AI, di mana konvergensi blockchain dan AI ini menjadikan Kanada lahan subur bagi banyak ekonomi digital baru di masa depan.